وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita sekeluarga semuanya. Amin. Baik, kita langsung masuk kepada pelajaran tafsir kita pada ayat selanjutnya dari surah Al-Maidah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa athi'u Allaha wa athi'ur rasul wahdharu. Wa athi'u Allaha wa athi'ur rasul wahdharu. Ya, di situ ada huruf yang nggak biasa di vokal kita, yaitu huruf to. Huruf to itu usahakan dibedakan. Itu paling tidak tingkatan awal, dibedakan dengan huruf ta. Huruf to itu kalau berharokat fathah mungkin masih bisa kelihatan bedanya karena kita kasih huruf O, jadi to begitu. Tapi ketika berharokat kasroh, kita biasanya lemah mengucapkan huruf to yang benar. Ya. Biasanya cenderung sama dengan huruf ta, jadi ti wa ati Allah. Ya, bukan ti tapi ti. Ti. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdharu. Kita teruskan dulu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ya. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Di situ mungkin yang agak beda yaitu huruf panjang, huruf mad dibaca dipanjangkan aja, fa'lamu
annama. Nah, itu yang agak beda. Kemudian huruf-huruf dengungnya usahakan tetap dipertahankan. Kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, ada nun tasdid, ada mim tasdid, usahakan panjang bacanya. Fa in tawallaitum. Nah, itu ada mim sukun ketemu fa, nggak boleh panjang. Tawallaitum fa'lamu annama. Nah, kira-kira begitu ya. Sedikit pelajaran tajwid. Mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tajwid ini? Gak ada ya, saya kira ya. Kalau nggak ada, ya nanti bolehlah disela, nggak apa-apa ya. Baik, supaya lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, kita artikan satu persatu. Wa ati'ullaha, dan taatlah kamu kepada Allah. Nah, sebetulnya kamunya banyak di sini ya, karena ada wawu jamak. Wawu jamak namanya. Wawu jamak itu di situ tandanya ada huruf wawu yang belakangnya ada alifnya. Itu namanya wawu jamak. Kalau jamak itu berarti lebih dari 2 orang. Nah, kalau jamak dalam bahasa Arab itu menandakan lebih dari 2 orang, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya huruf jamak. Nah, artinya apa? Taatlah kamu sekalian, atau taatlah kalian semuanya kepada Allah. Nah, di situ Allah berharokat fathah menunjukkan Allah itu menjadi objek di dalam kalimat ini. Taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasulah. Taatlah kalian kepada Rasul itu. Nah, karena di situ merupakan huruf alif lam ma'rifat, maka menunjuk kepada Rasul tertentu. Maksudnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maksudnya taat apa ini maksudnya? Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, tentu saja atau khususnya di dalam hal menjauhi minuman keras, menjauhi judi, berkorban untuk selain Allah atau berhala, dan satu lagi mengundi nasib. Itu secara khusus. Tapi ayat ini tidak menyebutkan dengan termaktub dengan lugas, maka tentu saja ayat ini berlaku umum untuk segala hal. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Nah, dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Kita semuanya diperintah oleh Allah, ati'u. Nah, ini namanya perintah atau fi'il amr, menunjukkan kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah. Harus. Jadi kalau sudah seperti ini hukumnya adalah wajib. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah. Ya, tentu saja di dalam segala hal yang sama Allah dilarang, dilarang. Wahdharu, berhati-hatilah, dan berhati-hatilah kalian. Berhati-hati gimana maksudnya? Ya berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada melakukan pelanggaran, meminum minuman keras, minuman beralkohol, atau narkotika, obat-obatan terlarang, sama saja itu. Kemudian
berjudi, ya, togel, kemudian berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib. Jauh, hati-hati dari perbuatan itu. Atau secara umum, hati-hatilah kalian dari tipu daya syaitan. Hati-hatilah kalian dari tipu daya setan yang selalu tidak pernah putus asa menjerumuskan manusia kepada jalan yang salah. Hati-hati, ya, harus selalu berhati-hati, waspada. Nah, kalau kita sering dengar di dalam ungkapan bahasa Jawa apa? Iling lan waspodo, ya. Selalu ingat kepada Allah dan selalu berhati-hati dari tipu daya setan. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, serta berhati-hatilah dari tipu daya setan yang atau dari gangguan hawa nafsu kita. Itu sama saja tuh, berhati-hati dari tipu daya setan dan juga memerangi, selalu berperang dengan hawa nafsu kita. Berperang melawan hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu keinginan. Selalu memerangi keinginan kita, ya, tentu saja keinginan yang tidak baik. Ya, kalau keinginan yang baik, maka selalu harus didukung dan disupport. Ketika keinginan itu menjadi keinginan yang tak baik, keinginan atau keinginan yang sia-sia, maka itu harus diperangi. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya peperangan yang paling besar, bahkan lebih besar dari perang Badar, itu adalah peperangan melawan diri sendiri. Hawa nafsu, hawa itu keinginan, nafas atau nafsu itu adalah diri. Jadi keinginan diri sendiri. Nah, kita ini hidup, kita ini manusia dibekali oleh keinginan, ingin ini, ingin itu, ya, ingin dipuji, ingin banyaklah keinginan kita itu. Nah, ini harus diperangi. Kalau enggak, ya sudah, nanti kita akan menjadi hambanya diri. Jadi hamba daripada hawa nafsu kita. Kita menghamba kepada keinginan kita. Nah, ini berbahaya, ini harus diperangi. Ya, kalau ingin ngaji, ingin sholat, nah itu harus disupport, beda lagi. Itu namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, ya, atau diri yang sudah tenang. Nafsu itu makanya selalu bergejolak. Nafsu itu berada dalam yang sudah kita bahas panjang lebar. Nafsu itu ada dua. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam nafsu itu diilhamkan dua macam, ada fujur, ada takwa. Fujur disebutkan terlebih dahulu karena hawa nafsu itu cenderung kepada kejelekan, sementara takwa itu adalah nafsu yang cenderung kepada kebaikan. Nah, ini selalu berbolak-balik setiap hari. Makanya disebutlah qallaba yuqallibu. Ada nafsu, ada di dalam hati, maka hati itu selalu berbolak-balik. Kadang pagi hari hatinya tenang, di sore hari jiwanya gundah. Kan begitu. Selalu berbolak-balik. Kadang malam beriman, siang harinya sudah kufur. Selalu bolak-balik hati itu. Nah, makanya kita selalu dianjurkan untuk berdoa setiap saat. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ini ala dinika, kepada agamamu. Nah, itu sering dibaca itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah bagaimana? Kalau dalam secara khusus berkaitan dengan ayat-ayat kemarin yang kita bahas, tentu saja dalam masalah 4,
yang dikatakan sangat najis di dalam ayat sebelumnya, ayat 90 ya kalau nggak salah, itu bahwa minuman keras, berjudi, mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala disebut dengan kata rijsun, atau perbuatan yang sangat najis, ya, keji, kotor dan menjijikkan. Ya, oleh karena itu Allah berpesan, fajtanibuhu, jauhilah najis itu. Apa tidak cukup taat kepada Allah saja? Ya nggak cukup, kita harus taat kepada Rasulullah juga, karena Allah yang perintah. Sesungguhnya apapun yang berasal dari Rasulullah itu pada hakikatnya juga berasal dari Allah. Ketika Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Nah, harus ditaati itu, meskipun itu berasal dari Rasulullah, karena apapun yang berasal dari Rasulullah hakikatnya adalah berasal dari Allah. Wahdharu, berhati-hatilah kalian. Kita lanjutkan dulu. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling itu artinya nggak mau, ya, diperintah oleh Allah, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau taat kepada Rasulullah, dan selalu dalam kehidupannya gak pernah waspada, gak pernah hati-hati dari tipu daya setan, dari godaan hawa nafsu. Itu namanya berpaling. Diperintah oleh Allah menjauhi perjudian, masih beli togel juga. Disuruh oleh Allah untuk tidak minum minuman keras, masih juga dilanggar. Bahkan pada kesempatan yang lalu ada fenomena apa? Hadiah cuma-cuma minuman beralkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Sampai begitu. Coba-coba ya. Maka jika kalian berpaling, ini namanya ancaman dari Allah. Jika kalian berpaling dari perintah ini, fa'lamu, itu ada waw jamak lagi di belakangnya, ada waw sama alif. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian. Maka jika kalian berpaling, ketahuilah oleh kalian, annama, bahwa atau bahwasannya hanya, ala, atas, rasulina, Rasul kami, ya, ketahuilah bahwa Rasul kami itu hanya al-balaghul mubin, ya, memberikan penyampaian secara jelas, tabligh, ya, balaghul mubin. Dia tugasnya hanya memberikan, penjelasan. Dia tugasnya hanya memberikan penjelasan yang jelas, atau tugasnya hanya menyampaikan, atau dengan kata lain tugasnya hanya mengingatkan saja, tidak lebih. Ya, Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan bahwa minuman keras itu nggak boleh, judi itu nggak boleh, mengundi nasib itu juga haram, ya, berkorban untuk selain Allah pun itu juga haram. Khususnya yang dibahas panjang lebar tentang masalah minuman keras dan judi ini, ya, itu tugas Rasulullah hanya menyampaikan saja. Gak boleh, itu hukumnya haram, akan dilaknat oleh Allah, ya, akan disiksa oleh Allah. Itu saja tugasnya, hanya memberikan peringatan, menyampaikan kalau itu tidak boleh, tidak lebih, tidak boleh maksa-maksa. Begitu, itu kaidah di dalam berdakwah, kaidah di dalam kehidupan juga, bahwa tugas kita itu yang tahu
menyampaikan kepada yang belum tahu. Kalau sudah disampaikan tidak mau, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Tapi kalau kita tidak mau menyampaikan, ya maka kita lah yang salah nanti di hadapan Allah. Misalnya ada orang berjudi, ya kan? Berjudi dia tiap hari main dadu aja, ya taruhan aja tiap hari kerjaannya. Dihisaplah di akhirat, kenapa kamu main judi? Kan judi itu haram hukumnya. Loh, saya nggak tahu. Nah, maka yang tahu itu menjadi berdosa gara-gara tidak menyampaikan kepadanya gitu. Tapi kalau sudah disampaikan, maka sudahlah, tugas kita sudah selesai. Sampaikan terus, ya, tapi tidak boleh memaksakan. Ya. Kalau nggak ikut, kita nggak boleh stres. Kalau dia tetap main judi, dia tetap beli togel, dia tetap minum saja, ya sudah, kita nggak perlu sakit hati, kita tidak perlu gelisah gara-gara dia tidak. Yang penting sudah kita sampaikan, selesai. Hidayah itu adalah dari Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Itu adalah haknya Allah memberikan hidayah. Setelah kita sampaikan, kita doakan, sudah selesai. Ya. Besoknya kan lagi, sampaikan lagi dengan cara yang baik. Ya. Begitu seterusnya. Tugas kita itu hanyalah menyampaikan. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, satu huruf demi satu huruf, kita diberikan balasan kebaikan oleh Allah, baik bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya. Ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari ayat yang mulia ini. Ayat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru. Dan taatlah kalian kepada Allah, serta taatlah kalian kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Pada ayat ini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan agar supaya mereka berhati-hati di dalam menjaga dirinya, menjaga keselamatan diri mereka. Maksudnya adalah agar mereka mentaati perintahnya untuk menjauhi khamr dan judi, termasuk berkorban untuk berhala serta mengundi nasib, termasuk pula perbuatan haram yang lain. Mereka juga harus mentaati keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Rasulullah mengenai ayat-ayat yang telah diturunkannya kepada beliau. Ya, misalnya sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Perintah untuk berhati-hati dalam ayat ini maksudnya adalah untuk menjaga keselamatan diri dari bahaya yang akan menimpa apabila mereka melanggar keterangan Allah mengenai khamr dan judi. Nah, ini salah satu bahayanya ya, seperti kecanduan, rusaknya pencernaan, dan petaka lainnya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Apabila Allah telah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu akan membawa mudarat,
bagi hamba-hambanya. Ini adalah konsep ya. Bila Allah larang, pasti hal itu tidak baik bagi hambanya. Ini adalah penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat dalam tafsir yang lain untuk bagian yang pertama ini. Maksudnya adalah Allah menegaskan kembali tentang pengharaman itu dan mengancam dengan keras, fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, hati-hatilah, taatilah semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, terutama masalah khamr, judi, dan hal-hal haram yang lain. Berhati-hatilah kalian terhadap apa yang akan menimpa kalian jika kalian melanggarnya. Misalnya apa? Misalnya dari bencana yang akan menimpa kita, jatuh ke dalam kebinasaan di dunia ini dan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Sebab Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali karena hal itu mengandung bahaya di dalamnya. Nah, ini adalah penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir atau bagian yang kedua. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Maka apabila kalian berpaling, tidak mau terhadap perintahku, ketahuilah bahwasannya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan saja, menyampaikan amanah ini dengan sejelas-jelasnya. Apa maksudnya ini? Bila kalian berpaling dan tidak mengamalkan, tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kalian, ketahuilah bahwa Rasulullah telah menyampaikan peringatan tersebut kepada kalian. Semua alasan kalian nanti akan tertolak. Tidak ada alasan lagi, karena peringatan itu sudah disampaikan. Tidak ada alasan. Semua alasan ini dan itu akan ditolak oleh Allah nanti. Barang siapa telah diberi peringatan, maka gugurlah alasannya. Gugur alasannya. Tidak ada alasan lagi. Waduh, saya minum khamr, minum bir dikit aja, kan tidak mabuk. Nah, ditolak. Saya minum bir dikit aja untuk menghangatkan badan. Ditolak semuanya. Mau sedikit apalagi banyak tetap haram. Dan tidak ada lagi bagi kalian harapan untuk mencari alasan dan berapologi serta berargumentasi. Tidak ada alasan. Maksudnya Allah juga mengancam. Fa in tawallaitum. Awas lo ya jika kalian berpaling. Awas kalau kalian berpaling dari perintahku, tidak mau melaksanakan laranganku ini, atau tidak mau menjauhi hal yang telah aku larang, kata Allah. Apabila mereka berpaling dari ketentuan Allah yang telah disampaikan oleh Rasulnya, maka tanggung jawab itu ada pada diri kalian sendiri, bukan kepada Rasulullah. Sudah, tidak ada tanggung jawab lagi kepada Rasulullah atau kepada para ulama, karena mereka sudah mengingatkan. Kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan saja. Allah yang akan memperhitungkan dan membalas segala perbuatan mereka, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 40, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab.
Sesungguhnya tugasmu Muhammad hanyalah menyampaikan saja. Dan tugas kamilah yang akan menghisapnya. Tugasmu hanya menyampaikan, tugas kalian hanya menyampaikan, dan kami yang akan menghisapnya nanti. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Munir tidak menafsirkan khusus tentang bagian yang kedua ini. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 92. Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya. Saya mencatatnya ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, perintah untuk berhati-hati terhadap bencana yang akan menimpa, petaka dan kebinasaan dunia, siksaan yang pedih di akhirat kelak. Pelajaran yang ketiga, tugas Rasulullah atau tugas bagi yang tahu adalah memberitahu atau sekedar menyampaikan dan memberi peringatan saja. Pelajaran yang keempat, berpaling setelah diberi penjelasan, berpaling setelah diberitahu, maka tanggung jawab ada pada yang bersangkutan. Harapan untuk berkelit, berargumentasi, berapologi, dan mencari-cari alasan pembenaran akan gugur semuanya. Hati-hati, tidak boleh berpolitik dengan Allah. Allah Maha tahu isi hati kita. Misalnya dalam masalah zakat tuh, sudah mencapai nisab, sudah punya uang banyak, tidak dikeluarkan zakatnya, dicari-cari supaya tidak sampai nisab. Wah, dibelikan ini, dibelikan itu. Ya sudah, Allah Maha tahu. Ternyata dia mau berpolitik dengan Allah, ya, mau mencari-cari alasan pembenaran. Allah Maha tahu. Pasti tetap akan kena akibatnya. Dan yang terakhir adalah larangan untuk memaksakan ketentuan-ketentuan di dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan. Yang ada hanya peringatan dan memberitahu. Tidak boleh maksa. Itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 92. Ayatnya cukup singkat, tafsirnya pun juga lumayan pendek. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Dipersilahkan. Ya, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan bimbingan kepada kita di dalam kehidupan kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, selalu waspada, selalu berhati-hati dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri, dan dari tipu daya setan. Tugas bagi yang tahu adalah memberitahu kepada yang belum tahu, memberitahu dan mengingatkan. Tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam masalah kebenaran. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.